Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Nurnazia dari kelas 10-3 SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan berbagai macam fenomena di permukaan bumi ini yang selalu mengalami perubahan. Mulai dari bentuk batuan yang berbeda-beda, gerakan-gerakan bumi seperti gunung meletus atau gempa bumi, atau bahkan tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda di setiap wilayah. Mungkin kamu pernah menanyakan hal ini kepada gurumu, orang tuamu, atau kakakmu. Jadi, kira-kira fenomena apakah itu? Dan mengapa juga bisa terjadi ya? Ternyata hal itu bisa terjadi karena adanya fenomena litosfer. Lapisan kulit bumi atau kerak bumi itu yang bisa kamu sebut sebagai litosfer. Litosfer sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu litos dan sfer. Litos memiliki arti batuan, sedangkan sfer memiliki arti lapisan. Dengan kata lain, litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terbentuk oleh batuan dan mineral. Secara keseluruhan, lapisan bumi terdiri dari bagian utama, di antaranya yaitu inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Lapisan terdalam bumi membentuk inti bumi yang tersusun material cair yang bertekanan sangat tinggi. Material-material yang menyusun inti bumi adalah besi dan nikel. Suhu di lapisan ini mendekati suhu permukaan matahari, yaitu mencapai sekitar 6000 derajat Celcius. Inti bumi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada inti dalam bumi atau inner core yang berupa material padat, dan inti luar bumi atau outer core yang berupa cairan. Mantel bumi yaitu selimut atau selembung bumi terbentuk berupa batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Lapisan ini adalah lapisan yang paling besar pada sebagian massa bumi, yakni sekitar 80% di dalam lapisan ini. Suhu di lapisan mantel bumi ini diperkirakan mencapai 3000 derajat Celcius. Sedangkan kandungan yang ada di mantel bumi ini memiliki kandungan yaitu seperti lava. Kerak bumi atau kulit bumi yaitu lapisan paling luar atau bagian terluar bumi. Ketebalannya sekitar 5-70 km dan merupakan lapisan tanah dan bebatuan. Mulai menjadi lapisan terluar, kerak bumi ini dan juga menjadi lapisan tertipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Sebab hanya sekitar 1% dari massa bumi. Kerak bumi juga terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Unsur-unsur pertama penyusun litosfer adalah oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Adapun jenis-jenis batuan diantaranya yaitu, sebelum kita lanjut, apa sih yang dimaksud dengan batuan itu? Jadi, batuan adalah material padat yang terdiri dari satu atau lebih mineral. Batuan membentuk lapisan luar bumi yang dikenal sebagai kerak. Warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda dapat mencirikannya. Jenis batuan dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu yang pertama yaitu ada batuan beku. Batuan beku terbentuk ketika magma atau batu cair mendingin dan mengeras. Hal ini dapat terjadi melalui magma yang keluar melalui retakan di kerak bumi atau ketika gunung berapi meletus dan membawa magma ke permukaan. Contoh-contoh batuan beku diantaranya yaitu ada basalt, peridotit, dan granit. Yang kedua yaitu ada batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari pecahan-pecahan batuan lain. Potongan-potongan kecil batuan ini mengendap di dasar sungai dalam lapisan-lapisan longgar yang dikenal sebagai sedimen. Selama jutaan tahun, sedimen terakumulasi, mengeras, dan akhirnya berubah menjadi batuan yang padat dan kokoh.
Contoh-contoh batuan sedimen diantaranya yaitu ada breksi, gipsum, dan batu bara. Yang terakhir yaitu ada batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk ketika batuan sedimen atau batuan beku yang sudah ada sebelumnya mengalami panas dan tekanan yang signifikan di dalam kerak bumi. Proses ini dapat menyebabkan transformasi batuan asli menjadi bentuk yang sama sekali baru. Contoh-contoh batuan metamorf diantaranya yaitu ada filit, sabak, dan novakulit. Siklus batuan ini menggambarkan proses utama yang menciptakan dan mengubah berbagai jenis batuan di kerak bumi. Ketika terkena panas yang hebat, batuan meleleh dan membentuk magma. Jika batuan cair ini mencapai permukaan sebagai bagian dari letusan gunung berapi, kita menyebutnya yaitu lava. Sesudah mendingin, batuan cair ini mengeras dan mengalami kristalisasi. Batuan yang terbentuk dari proses ini disebut batuan beku. Seiring berjalannya waktu, pelapukan dan erosi perlahan-lahan mengikis batuan bumi dan menghanyutkan sisa-sisanya ke lautan, sungai, dan danau. Pelapukan ini ibarat palu mekanis dan kimiawi yang mencacah batuan sedikit demi sedikit. Erosi adalah terbawanya fragmen-fragmen tadi, sementara pengendapan adalah penumpukan sedimen yang terbawa oleh angin, air, atau es. Seiring banyaknya sedimen yang menumpuk dari waktu ke waktu, berat material di atasnya menekan dan memadatkan lapisan di bawahnya. Sedimen-sedimen ini perlahan berubah menjadi batuan sedimen padat selama jutaan tahun. Batuan metamorf terbentuk ketika batuan yang sudah ada sebelumnya terpapar panas dan tekanan tinggi di dalam perut bumi. Mineral dalam batuan ini berubah sehingga menghasilkan kristal yang lebih besar atau mineral yang baru sama sekali dengan sifat kimiawi yang serupa. Terkadang panas dan tekanan tinggi juga dapat menyebabkan batuan metamorf meleleh jadi seperti magma. Ini menunjukkan sifat siklis batuan saat menjadi bagian dari batuan baru yang muncul di permukaan bumi. Adapun ini gambar siklus batuan yang bisa kalian lihat. Selanjutnya yaitu ada tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Di antaranya yaitu yang pertama ada epirogenetik, yaitu gerak pergeseran lempeng tektonik secara perlahan meliputi wilayah yang luas. Gerak epirogenetik juga dibagi dua, yaitu epirogenetik positif adalah gerak turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut naik. Sedangkan epirogenetik negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga tampak permukaan air laut turun. Selanjutnya yaitu ada orogenetik. Jadi lipatan adalah lapisan bumi yang bergerak ke sisi samping daripada vertikal sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut atau melipat. Nah, adapun jenis-jenis lipatan dibagi 4, diantaranya yaitu ada lipatan tegak, adalah posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Yang kedua ada lipatan miring, yaitu lipatan yang salah satu sisinya miring ke salah satu arah. Dan yang ketiga ada lipatan rebah, yaitu berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Dan yang terakhir ada lipatan menggantung. Lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung. Adapun morfologi patahan, yaitu patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal dan vertikal. Nah, adapun jenis-jenis patahan dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya ada patahan normal, adalah patahan yang salah satu blok mengalami pergerakan ke bawah dari keadaan aslinya. Dan yang kedua ada patahan mendatar yang memiliki arah patahan relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Dan yang terakhir yaitu ada patahan naik, yaitu salah satu bagian blok relatif bergerak naik terhadap blok lainnya. Selanjutnya yaitu ada vulkanisme. Jadi vulkanisme adalah suatu gejala atau fenomena akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer keluar permukaan bumi. Vulkanisme tidak hanya terkait dengan pembentukan gunung api, tetapi juga memengaruhi gejala geosfer lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada intrusi magma. Intrusi magma bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Adapun bentuk intrusi magma, yang pertama ada lakolit, yang kedua ada intrusi gang kecil, yang ketiga ada batolit, yang keempat ada intrusi gang, yang kelima sil, yang keenam diaterma, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu ada lapolit.
Selanjutnya ada ekstrusi magma. Ekstrusi magma dibagi menjadi 4, yaitu ada lava, magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Dan yang kedua ada lahar, yaitu hasil dari lava yang mengalir dan tercampur dengan material lain di permukaan bumi. Dan yang ketiga ada eflata, material padat yang berasal dari letusan gunung api seperti bom, lapilli, dan tuff. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada eksalasi, material gas yang berasal dari letusan gunung api seperti movet, fumarole, solvater, dan awan panas. Jenis erupsi gunung api dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada erupsi eksplosif. Erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, lapilli, dan kerikil. Erupsi ini terjadi karena dapur magma dalam dan gasnya bersifat asam. Dan yang kedua ada erupsi efusi. Erupsi berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan gunung api. Nah, adapun bentuk gunung api dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gunung api strato, yang kedua ada gunung api mer, dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada gunung api perisai. Nah, adapun jenis gunung berapi berdasarkan tipe letusan diantaranya yaitu ada tipe Hawaii, tipe Pale, tipe Stromboli, tipe Merapi, tipe Volcano, dan yang terakhir yaitu ada tipe Saint Vincent. Ternyata Indonesia memiliki sekitar 127 gunung berapi tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan wilayah timur. Dampak vulkanisme juga terbagi menjadi 2, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Bisa kalian lihat apa saja dampak positif dan dampak negatif dari vulkanisme. Selanjutnya ada mitigasi bencana gunung meletus, yaitu sebelum terjadi letusan dan setelah terjadi letusan. Nah, selanjutnya ada seisme. Jadi seisme yaitu getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam, umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng diukur dengan 1 skala Richter. Selanjutnya ada jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama ada gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Yang kedua gempa vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas gunung api. Yang ketiga gempa runtuhan terjadi akibat runtuhan batuan. Yang keempat gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Ternyata pengaruh gempa bumi yaitu karena getaran gempa membuat bahan mineral atau batu mulia bernilai tinggi lebih mudah ditambang karena naik ke permukaan bumi. Nah, adapun cara mitigasi bencana saat gempa yang pertama yaitu berlindung di bawah meja atau amankan diri di bawah segitiga kehidupan. Yang kedua, gunakan tangga untuk menuruni gedung, jangan menggunakan elevator. Yang ketiga, hentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan menuju tempat yang aman. Yang terakhir yaitu yang keempat, keluar dari bangunan untuk menuju titik kumpul.